Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reja Aditya dengan NPM 2514210036 dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Pembangunan Pancabudi. Sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ahmad Yajid dari mata kuliah Metafisika. Di sini saya akan mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint yang diambil dari makalah saya yang berjudul Metafisika Moralitas, Kajian atas Realisme Moral, Relativisme Moral, dan Hukum Kodrat. Presentasi ini menelaah struktur dasar metafisika moral. Apa itu realisme moral? Bagaimana relativisme menentangnya? Peran teori hukum kodrat dan implikasi untuk normativitas etika kontemporer. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya, mulai dari pengantar. Mengapa metafisika moral penting? Perdebatan tentang fondasi moralitas melampaui soal benar atau salah. Inti permasalahan adalah sumber kekuatan mengikat klaim moral atau normativitas. Di era modern, pergeseran dari pandangan teologis atau religius ke pandangan ilmiah membuat pencarian fondasi ini menjadi kritis untuk membenarkan tuntutan moral yang mungkin memerlukan pengorbanan personal. Makalah ini bertujuan memetakan perdebatan antara realisme moral dan anti-realisme, termasuk relativisme, serta mengeksplorasi relevansi teori hukum kodrat sebagai jangkar normatif. Kita masuk pada slide ketiga. Apa itu realisme moral? Realisme moral menyatakan bahwa klaim moral adalah proposisi objektif yang independen dari pikiran manusia. Klaim seperti menyiksa makhluk tak bersalah itu salah, dipandang truth equity atau dapat benar atau salah secara objektif. Realisme menuntut juga kriteria epistemik. Manusia memiliki akses kognitif untuk mengetahui fakta moral tersebut, atau kriteria semantik dan epistemik. Semantik sendiri berarti klaim moral bersifat kognitif dan dapat bernilai kebenaran. Sementara epistemik berarti manusia dapat memperoleh pengetahuan moral objektif, membedakan realisme dari skeptisisme. Berikutnya yaitu dua varian realisme, yaitu naturalis dan non-naturalis. Realisme naturalis berarti properti moral direduksi ke properti alamiah empiris atau kebahagiaan, harmoni sosial. Sementara realisme non-naturalis, properti moral bersifat sui generis, non-alami dan dikenali oleh akal praktis, mirip prinsip matematika atau logika. Realisme naturalis menautkan nilai moral ke fakta empiris yang dapat diselidiki oleh sains. Sementara realisme non-naturalis menegaskan keberadaan entitas moral unik yang tidak direduksi ke fakta alamiah. Masuk pada slide berikutnya. Supervenience menyebatani nilai dan fakta. Supervenience menyatakan bahwa properti moral bergantung pada properti non-moral. Tidak mungkin ada perubahan moral tanpa perubahan fakta alami yang mendasarinya. Contoh, penilaian kejam berakar pada fakta bahwa tindakan itu menyebabkan penderitaan disengaja tanpa alasan. Konsep ini menolak voluntarisme ekstrim yang memisahkan moral dan realitas tindakan. Masuk pada slide 6, anti-realisme, nihilisme, relativisme, dan voluntarisme. Anti-realisme menolak fakta moral objektif. Nihilisme atau error teori menganggap klaim moral sistematis keliru. Relativisme melihat nilai sebagai produk konvensi kultural atau subjektivitas. Voluntarisme menempatkan sumber kewajiban moral pada kehendak otoritas berdaulat seperti Tuhan atau negara, bukan pada sifat alamiah tindakan.
Jadi, nihilisme atau error teori menolak keberadaan fakta moral objektif. Relativisme moral, di mana nilai tergantung kultur atau individu, tidak ada standar universal. Dan voluntarisme, di mana kewajiban moral berasal dari perintah otoritas berdaulat. Berikutnya yaitu kritik terhadap relativisme dan skeptisisme. Argumen anti-realis yang mengandalkan ketidaksepakatan moral dapat didekonstruksi. Banyak perselisihan moral berakar pada perdebatan fakta empiris, bukan prinsip moral dasar. Prinsip independensi menunjukkan bahwa ekstremitas posisi lawan seringkali mengurangi kredensialnya sebagai rekan sejawat epistemik, sehingga ketidaksepakatan tidak otomatis meniadakan objektivitas moral. Dengan demikian, skeptisisme berdasarkan ketidaksepakatan berlebihan sering mengandung cacat premis dan tidak membatalkan justifikasi rasional atas keyakinan moral objektif. Masuk slide berikutnya. Teori hukum kodrat, esensi dan tipologi. Hukum kodrat menawarkan dua tesis inti. Yang pertama yaitu prinsip moral dapat diakses oleh akal praktis. Kedua, overlap tesis, korelasi konseptual antara moralitas dan hukum. Hukum positif, kehilangan legitimasi normatif bila sepenuhnya bertentangan dengan moral kodrati. Tradisional atau teologis, di mana menautkan tujuan moral pada tatanan yang diciptakan oleh Tuhan. Sementara modern atau rasional, di mana Grotius dan sejenisnya. Hukum kodrat sebagai precept of reason tetap relevan meski tanpa asumsi teologis. Pada slide ke-9, relevansi hukum kodrat untuk hukum kontemporer. Hukum kodrat berfungsi sebagai kritik metahukum terhadap positivisme. Ketika hukum positif mengabaikan prinsip keadilan universal atau rezim otoriter apartheid, teori ini menyediakan landasan filosofis untuk perlawanan moral. Hukum yang menindas kehilangan hakikat normatif bila bertentangan dengan akal budi dan martabat kemanusiaan. Hukum kodrat mengingatkan pembuat hukum untuk menilai keabsahan bukan sekedar dari sanksi, melainkan dari kesesuaian moral objektif. Masuk pada slide terakhir, yaitu kesimpulan dan penutup. Berikut ringkasan yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu realisme moral menyediakan landasan metafisis kokoh bagi normativitas. Kedua, konsep supervenience menghubungkan properti moral dengan fakta alami, menantang reduksionisme sewenang-wenang. Ketiga, relativisme dan skeptisisme dapat didekonstruksi karena banyak perselisihan bermula dari fakta non-moral atau dari agen yang bukan rekan sejawat epistemik. Keempat, teori hukum kodrat tradisional maupun modern menyediakan jembatan antara akal budi praktis dan penegakan hukum yang adil, menjaga agar hukum positif tetap berorientasi pada martabat manusia. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. PowerPoint ini dibuat untuk mempermudah saya mempresentasikan hasil kerja saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman semuanya dan dapat dengan mudah dimengerti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.